Sebagai seorang wanita, aku tidak pernah menyangka akan melakukannya dengan keponakanku sendiri. Ini semua akibat dari suamiku yang bekerja jauh di luar kota. Di satu sisi, aku memang sering kali merindukan saat-saat indah bersama suamiku itu. Di satu sisi, aku tidak tega membiarkan keponakanku yang begitu mengharapkan bantuanku untuk menyelesaikannya. Seperti inilah cerita selengkapnya. Keponakanku ini sengaja diminta oleh suamiku untuk tinggal bersama di rumah kami itu, dengan alasan agar aku tidak sendirian di rumah saat ditinggal bekerja di luar kota olehnya. Akan tetapi, siapa yang menyangka kalau pada akhirnya aku dengan keponakanku itu malah berbuat satu kesalahan. Malam itu, keponakanku sedang mengagumiku di saat aku sedang tidur. Bahkan dengan nekatnya, dia mulai berusaha menyenangkan dirinya sekaligus berusaha membuatku terpancing. Pada awalnya aku mencoba memberikan peringatan padanya bahwa apa yang dilakukannya itu salah karena aku ini adalah buleknya. Tetapi keponakanku tidak mau menyerah begitu saja. Dia mencoba menghibah padaku agar aku mau membantu menyelesaikannya dengan cara ritual saja padanya. Sebagai seorang wanita yang muda tidak tega, aku pun merasa kasihan juga pada saat melihat keponakanku itu sudah sangat ingin mencapainya. Akhirnya aku pun mau mengabulkan permintaannya yang tidak seharusnya itu. Hal itu aku lakukan awalnya adalah demi rasa sayang dan belas kasihanku padanya. Sampai-sampai aku bersedia berbuat hal yang seperti itu. Akan tetapi, setelah semua itu mulai aku kerjakan, lama-kelamaan perasaanku pun menjadi kacau balau antara perasaan malu, risih, dan juga pada kenyataannya, dengan membantu keponakanku itu, keinginanku pun secara perlahan, tapi pasti, semakin meningkat saja. Apalagi aku ini sebagai seorang wanita yang normal, yang lagi merasakan kehampaan, setelah ditinggal suami tugas di luar kota sekian lamanya. Sedangkan saat ini, keponakanku rupa-rupanya tahu akan perasaan hatiku yang sedang gundah, karena terbawa suasana yang begitu romantis saat itu. Setelah aku berhasil membantunya, hingga keponakanku itu mencapai puncaknya. Dengan sebuah ritual tanpa penyatuan denganku itu, dia meminta kesediaanku bahwa dia ingin gantian membantuku mencapai puncak melalui bantuan ritualnya. Tentu saja aku menolaknya, karena aku merasa kalau hal ini sudah terlalu jauh. Haruskah aku mau? Akan tetapi aku kalah, karena sewaktu aku tadi meritualnya, dia dengan berbagai alasan telah berhasil membuka penutup hidayan khusus itu, sampai-sampai hanya tinggal kedua aksesorisku itu saja. Akhirnya aku pun dengan malu-malu kucing menyingkirkan kedua aksesoris khusus itu. Selanjutnya, keponakanku melakukan sebuah ritual itu untukku, sampai akhirnya aku pun mencapai puncak juga di malam itu. Dikala aku masih berusaha mengatur nafasku dengan pandangan tidak percaya, aku menatap keadaanku pada saat itu dengan sejuta keindahannya tengah berada di samping keponakanku, yang juga dengan sejuta keindahannya itu. Aku raih dia. Ingin sebenarnya saat itu aku menangis, tapi aku mencoba bertahan. Aku cuma terisak-isak. Akan tetapi, tiba-tiba aku kembali merasakan kalau keponakanku itu sudah berusaha untuk memulainya kembali. Belum sempat aku berkata-kata, dia tahu-tahu sudah semakin jauh melangkah. Kenekatan keponakanku yang tidak aku sangka-sangka itu pada awalnya membuatku sedikit bingung, dan setelah itu aku pun tersadar. Tetapi belum sempat aku bereaksi, dengan sangat pintarnya dia telah berhasil membawa jiwa ragaku itu melayang sangat tinggi sekali. Akhirnya aku pun merasa bahwa percuma saja aku berusaha untuk mendorongnya agar menghentikannya, karena apa yang aku rasakan saat itu begitu menyenangkan sekali. Meskipun aku sadar kalau itu aku dengan keponakanku sendiri. Rasanya jantungku bergemuruh akibat menerimanya dari keponakanku sendiri itu. Untung saja pada saat-saat yang menentukan, aku berhasil melepaskan diriku. Sebelum lebih lama lagi keponakanku bermain-main di kawasan yang merupakan sumber dari segala sumber air itu, yang lama-lama akan dapat membuatku benar-benar lupa diri. Akibat keinginanku yang tidak lagi bisa dibendung, dan pada akhirnya aku pasti tidak akan bisa menolak kalau keponakanku mengajak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya aku segera berlari keluar dari kamar itu dan mengunci diriku di kamar satunya.
Setelah kejadian malam itu, kita berdua sama-sama tidak pernah mempermasalahkannya. Dan keponakanku pun tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia mau mengulanginya lagi. Sehingga aku pun merasa agak lega dan mulai berlaku seperti biasa lagi padanya. Aku tidak lagi berusaha menjaga jarak dengannya. Aku yang sudah tidak marah padanya, karena memang aku juga tidak punya alasan yang kuat untuk marah terus padanya. Dan juga aku tidak mau mengungkit-ungkit hal itu lagi. Maksudku, agar dia bisa melupakan kejadian itu, aku juga berusaha untuk melupakannya. Yang jelas, hal yang paling aku takutkan itu jangan sampai terjadi di antara kami berdua. Lagi pula kan tidak ada orang lain yang tahu kejadian yang tidak seharusnya itu antara aku dengan keponakanku itu. Kan hanya kita berdua saja yang mengalami dan yang tahu. Sehingga beberapa hari kemudian, aku mau lagi untuk dekat-dekat dengannya, untuk mengucapkan selamat malam dan selamat tidur, seperti dulu lagi. Bahkan aku juga tidak menolak ketika dia ikut masuk ke kamarku. Bahkan aku juga tidak keberatan ketika dia berlaku layaknya sewaktu dia masih kecil dulu. Setelah beberapa malam selalu demikian, akhirnya, wanita mana yang mampu bertahan dari hal-hal yang menjanjikan seperti itu? Apalagi aku merasa kalau keponakanku itu semakin lama, sepertinya semakin pintar, dan tahu daerah-daerah mana saja yang dengan mudah akan membuatku tidak bisa berkata tidak, ataupun jangan padanya. Aku juga bingung, dari mana dia bisa mengetahuinya. Aku jadi merasa semakin malu sendiri, dan ketika aku berusaha untuk duduk, tiba-tiba saja dengan perlahan didorongnya aku, sehingga aku kembali tertidur. Belum sempat aku menegurnya dan bertanya padanya, apa maksudnya melakukan itu padaku. Tahu-tahu dia sudah berusaha untuk kembali membawaku ke alam nirwana yang jauh lebih indah. Spontan saja pikiranku terasa buntu setelah mendapatkan yang begitu menyenangkan itu. Maklumlah sudah cukup lama aku tidak lagi mendapatkannya dari suamiku, yang terlalu lama tidak pulang dari luar kota itu. Tetapi aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku mencoba untuk memperingatinya bahwa dia tidak boleh melakukannya denganku, dengan alasan kalau aku adalah buleknya. Tapi lagi-lagi semua itu tetap sia-sia saja. Dengan konsisten keponakanku berusaha membuatku semakin terbawa dalam suasana yang semakin romantis itu. Spontan saja aku pun serasa seperti melayang-layang di awang-awang di saat itu. Antara sadar dan tidak, aku bisa tahu dan merasakan kalau keponakanku itu semakin lama semakin bersemangat dalam usahanya membuatku merasa begitu bahagia dan membutuhkannya. Kacau balau luar biasa hatiku ketika itu, entah berapa kali sudah aku mendapatkannya, walaupun keponakanku itu belum menyatukannya. Sebenarnya rasa maluku saat itu sudah tidak ketulungan lagi, tapi aku juga sudah tidak bisa untuk mundur. Bahkan aku merasa kalau aku juga membutuhkannya agar keponakanku itu segera menyempurnakannya saja. Kini tinggal pergolakan batinku yang sedang berkecamuk di dalam hatiku, antara sebagai seorang bulet dan sebagai wanita yang normalisasi, antara memegang teguh kesetiaan ataukah membiarkan perbuatan yang salah itu terus berlanjut. Pada akhirnya, aku pun menyerah. Pancingan demi pancingan yang dilakukan dengan pandainya oleh keponakanku itu benar-benar telah membuatku sangat mengharapkannya. Akhirnya, hal yang tidak seharusnya itu pun terjadilah. Keponakanku mengangkat wijahannya dari kawasan yang ada di bawah sana itu, dan dengan perlahan bergerak menyamakan oposisinya sejajar denganku, dan berusaha untuk mengatur oposisinya yang pas. "Boleh ya?" tanya keponakanku dengan pandangan yang penuh harap. Aku yang saat itu juga begitu mengharapkannya pun hanya mengangguk dan tersenyum dengan manis. Sebagai seorang perempuan yang sudah sangat berpengalaman, tentu saja aku tahu betul apa yang akan dilakukan keponakanku itu. Dengan perlahan aku pun berusaha untuk memberikan jalan baginya, agar tidak sedikit pun mengalami kegagalan dan kesulitan yang berarti. Dan ternyata benar saja, dengan sedikit agak kesusahan, akhirnya berhasil juga dia menyempurnakannya. Dan seketika itu pula, jiwa dan raga kami berdua melayang jauh tinggi. Apa dayaku Tuhan? Dengan keadaan yang seperti ini, tidak bisa lagi aku menolaknya. Karena aku juga sangat membutuhkannya, apalagi setelah suamiku itu yang tidak pulang-pulang. Entah sudah berapa lama,
Aku sudah tidak ingat jam berapa dan sudah berapa jam sebenarnya. Aku dan keponakanku itu saling bantu agar bisa sampai di puncak itu dengan sempurna. Aku benar-benar lupa daratan dengan semua pengalaman yang aku punya. Aku pun akhirnya menyambut pemberian keponakanku itu dengan penuh kasih sayang dan penuh semangat. Ya Tuhan, apa yang saat ini terjadi sebenarnya sangat salah. Tapi kenapa ya? Kenapa aku merasa begitu senang dan bahagia sekali? Belum pernah ketika dengan suamiku aku sebahagia seperti yang aku alami saat ini. Terutama menjelang dan saat terjadinya aku dan keponakanku itu mencapai puncaknya bersamaan. Dan entah berapa kali dalam semalaman itu, aku sudah tidak mungkin untuk menghitungnya lagi. Karena kami berdua baru menyudahinya ketika sudah menjelang pagi. Menjelang fajar itu, barulah aku dan keponakanku benar-benar sama-sama merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan akhirnya kami berdua pun terlelap sampai keesokan harinya. Untungnya keesokan harinya itu adalah hari Minggu. Keesokan harinya hingga malam berikutnya dan juga hari-hari selanjutnya, aku mengurung diri terus di dalam kamarku. Aku hanya bisa meratapi dan menangisi apa yang telah aku lakukan dengan keponakanku itu sepanjang hari dan sepanjang waktu hingga habis rasanya air mataku. Hatiku benar-benar terguncang atas kejadian itu. Hatiku benar-benar berantakan ketika menyadari bahwa apa yang aku alami itu bukan hanya terjadi dalam mimpiku atau hanya sekedar mimpi buruk, bukan. Tapi semua itu sungguh-sungguh aku alami senyata-nyatanya. Seharian itu aku tidak makan, aku hanya minum air putih saja, dan keponakanku itu tidak peduli. Dia entah kemana, sebab tidak aku dengar ada gerakan apa-apa di luar kamarku itu. Rupanya dia pergi, karena merasa menyesal juga dengan kenyataan itu. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang telah berbuat kesalahan ini. Dengan berjalannya hari demi hari, rasa takut yang teramat sangat tiba-tiba datang menghantuiku. Bagaimana kalau benih itu nantinya tumbuh subur? Apalagi setelah aku teringat bahwa malam itu adalah malam subur-suburnya. Tidak heran kalau malam itu keinginanku jadi berlipat-lipat. Sempat timbul niatku untuk mengambil jalan pintas. Aku ingin menyudahi hidupku, karena aku merasa tidak akan kuat menanggung malu dan dosa yang sedahsyat ini. Apalagi bila nanti, apa yang aku takuti sekarang ini menjadi kenyataan. Terbayang wajah suami tercintaku dan akan pakai cara apa aku menghadapinya. Suami yang begitu besar cintanya pada sang istri, suami yang tahan godaan iman sebesar apapun, moral yang tinggi dan saleh dalam bergereja. Dan yang tidak mungkin aku mampu untuk menghadapinya adalah keponakanku itu, yang telah membuatku punya keturunan lagi. Betapa malunya aku, apakah aku punya keberanian untuk menatap wajahnya? Apalagi mengatakan bahwa aku yang merupakan buleknya itu telah hakimi karena benih-benihnya. Rasanya aku tidak akan sanggup, tidak akan mampu aku. Lebih baik aku pergi selamanya saja, daripada harus menanggung perasaan malu yang luar biasa terhadap keponakanku itu. Untunglah imanku masih kuat, sehingga aku pun bisa membatalkan niatku itu. Aku tidak mau berbuat dosa atau kesalahan untuk kedua kalinya. Untungnya lagi adalah, apa yang aku takutkan itu ternyata tidak terjadi. Aku tidak sampai hakimi, tetapi aku pada akhirnya selalu menjaga jarak dengan keponakanku itu, agar jangan sampai terulang kembali kesalahan itu. Sekian dan terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Jumat siang aku dimintai tolong oleh Bu Sri untuk mengantarnya pergi berlebaran ke saudara yang ada di luar kota, yang jaraknya kurang lebih 4 jam perjalanan mobil. Itu pun tentunya
kalau tidak lagi macet. Rencananya kami akan langsung pulang lagi ke rumah alias tidak menginap. Sesampainya di rumah saudara, ternyata anggota keluarga Pas pada berkumpul di sana. Banyak di antara saudara perempuan yang lama tidak bertemu dengan Bu Desi, mengatakan kalau awet muda dan cantik. Memang kecantikan Bu Desri tidak ada duanya, malah masih lebih cantik dan menarik Bu Desri jika dibandingkan dengan para ibu-ibu yang 10 tahun lebih muda darinya. Walaupun sebenarnya Bu Desri sudah berumur 49 tahun. Karena Bu Desri selalu menjaga kesehatan dan tidak pernah melupakan senam. Kalau di rumah, beliau selalu merawat dirinya agar tetap fit, cantik dan energik. Tepat jam 10 malam, kami pamitan untuk pulang. Maklum rumah kami sangatlah jauh, dan bila tidak ada halangan, mungkin kami berdua akan sampai di rumah sudah tengah malam atau jam 2 pagi. Setengah jam kemudian, tepatnya jam 22.30, kami telah meninggalkan rumah saudara kami itu dan aku langsung tancap gas. Dalam perjalanan pulang itu, tiba-tiba Bu Desri mengingatkanku, "Hati-hati jangan terlalu ngebut ya, Bu. Jalannya sangat licin." Betul kata Bu Desri, karena saat itu hujan yang turun mulai deras. Apalagi sudah mendekati puncak dan jalannya mulai berkabut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba setir mobil aku rasakan sangat berat. "Aduh Bude, ban mobilnya bocor ini." Secara refleks Bu Desri menjawab, "Cepat pinggirkan mobilnya ke halaman hotel terdekat. Takutnya nanti nggak keburu. Bisa-bisa kita repot di jalan. Mana hujan deras lagi." "Iya Bunda." Untung saja sedetik kemudian, sudah terlihat olehku sebuah homestay. Dengan segera aku berbelok memasuki halaman homestay itu. Sebelum kami keluar dari mobil, Bu Desri berkata, "Budi, kalau ban mobilnya kempes dan gak bisa ditolong lagi, kita harus menginap di homestay ini. Besok pagi saja perjalanan kita lanjutkan." Mendengar rencananya itu, aku pun hanya mengangguk. Karena memang keadaanlah yang mengharuskan kami untuk singgah di homestay itu. Dan tidak lama berselang, kami berdua dijemput dan diantar petugas homestay ke resepsionis. Untuk mengurangi kecurigaan pihak homestay, Bu Desri langsung mencatat identitas kami berdua sebagai suami istri. Terlihat Bu Desri mengerling kepadaku, sambil mengeluarkan kredit carnya untuk digesek sebagai jaminan menginap di homestay 1 malam. Setiba di Hemel, Bu Desri langsung tersenyum manis padaku dan berkata, "Budi, jangan macam-macam ya. Walaupun tadi Budi telah lapor ke pihak homestay kalau kita ini suami istri, tetapi kamu itu tetap keponakan Bude lo ya. Jadi nggak boleh macam-macam lo ya." Spontan aku menjawab, "Baiklah Bu Desri yang cantik." Entah dari mana datangnya keberanianku itu untuk mengatakan itu pada Bu Desri. Walaupun itu aku sampaikan secara bercanda, tetapi kalau dipikir-pikir, wah bisa berabi juga tinggal di satu kamar hotel dengan Bu Desri yang cantik dan menawan begini. Pasti dugaan orang, kalau bukan suami istri yang kemalaman, pastilah kekasihnya. Dan yang jelas pastilah mereka akan memanfaatkan waktu yang sangat panjang untuk melewati malam yang indah berdua sepuas-puasnya. Di saat aku memikirkan praduga orang terhadap kami berdua, tak terasa ada yang tiba-tiba menggeliat pada diriku. Sepertinya bisikan-bisikan halus mulai menguasai pikiranku, membuatku hampir salah tingkah. Tiba-tiba saja Bu Desri berkata lagi, "Gulhe mau mampir dulu ya, tolong bantu buka ini." Wadidaw, penggoda iman makin kuat. Iya, Budhe, sahutku agak grogi. Di saat aku membantu Bu Desri itulah, entah kenapa aku malah mencoba melirik yang indah itu. Sehingga dalam hati aku berkata, pastilah semua laki-laki yang berdekatan dengannya ingin bisa memiliki keindahan dan kesempurnaan alami yang ada padanya tanpa terkecuali, termasuk aku. Semoga saja malam ini adalah malam untuk keberuntunganku. Amin. Sewaktu Bu Desri di kamar mandi, terdengar sayup-sayup teriak air di bak mandi. Tiba-tiba saja terdengar panggilan perlahan dari Bu Desri dari kamar mandi itu. "Budi, kamu mandi juga ya? Airnya nyaman dan hangat kok." "Bentar lagi Budi," sahutku. "Ya iyalah, masa sih mandi bareng, serunya lagi." Lalu senyap, apakah ini sinyal keberuntunganku darinya? Ataukah hanya candaan saja, pikirku. Sabar ya sobatku, kamu nanti pasti aku masukkan di kandang yang tepat dan nyaman.
gumamku dengan pikiran yang mulai nilantur. Beberapa saat kemudian, Budiasri keluar dari kamar mandi dengan berhancuek tebal. Budiasri menuju spring bed dan langsung masuk ke dalam selimut yang tebal yang tersedia. Selanjutnya Budiasri berkata, "Sana gantian kamu yang mambe Budi. Budi mau tidur duluan ya?" Aku pun langsung menjawabnya, "Budi gak jadi mambe Bude, besok pagi saja sekalian mambenya." Karena sebenarnya jawaban ini sudah aku persiapkan sedari tadi dengan tujuan agar bisa cepat-cepat tidur, alias lebih cepat TBR di samping Budiasri di malam menjelang pagi itu. "Terserah kamu saja, tapi kalau bau, jangan TDR di samping Bude lo ya," ucapnya dengan senyum manisnya. Setelah aku ikut TDR, aku masih menunggu kira-kira 10 menit. Setelah nafas Budiasri seperti mulai teratur alias sudah tidur, dengan perlahan aku mencoba ikut juga masuk di balik selimut tebal itu. Tetapi tiba-tiba saja Budiasri bergerak. Mungkin karena hembusan angin dingin akibat selimut yang dipakainya aku begitu. Sehingga tampak olehku kalau Budiasri yang tengah tidur di bawah selimut itu dengan sejuta keindahannya karena hanya mengenakan hancuek tebal itu tadi. Karena kami berdua memang tidak mempersiapkan barang ganti, karena memang menginap di homestay juga di luar rencana kami berdua. Budiasri demikian miring membelakang itu di sebelah kanan. Perlahan aku masuk di balik selimut itu. Beberapa saat kemudian, Budiasri pun berbalik. Tentu saja wajahnya jadi hampir berdemikian. Aku tatap matanya yang tertutup indah itu, hidung kecilnya yang mancung. Ku beranikan diri. Tetapi tidak ada reaksi apapun darinya. Aku lanjutkan untuk lebih jauh lagi. Tetapi ternyata masih juga tidak ada reaksi dari Budiasri. Akhirnya dengan detakan jantungku yang berdebar-debar, aku pun segera memulainya untuk menyenangkan diriku dengan semakin dekat pada Budiasri. Sekian detik kemudian, mulailah terlihat tarikan nafasnya yang sedikit terganggu. Mungkin karena terhalang dengan itu. Pada akhirnya Budiasri pun membuka sedikit peluang untukku. Onde-mande kesempatan emas ini, pikirku. Tanpa aku duga, rupanya Budiasri di dalam tidurnya itu mulai mengikuti alur yang sedang aku buat. Mungkin saja Budiasri sedang bermimpi dalam tidurnya itu. Selanjutnya tentu saja dengan adanya tanda-tanda itu, keberanianku pun bertambah untuk semakin meningkatkannya agar semakin menyenangkan. Keadaan yang langka dan untuk pertama kalinya aku bisa dekat dengan Budiasri seperti ini membuatku makin kesurupan. Dalam hati aku sempat berpikir, apakah Budiasri saat ini bermimpi dengan suaminya ataukah hanya pura-pura tidur? Tetapi tentu saja aku tidak mencari jawaban atas pertanyaanku itu. Yang aku cari adalah bagaimana caranya agar aku sukses malam ini, yaitu sukses dalam mewujudkan apa yang aku mau dari Budiasri. Perlahan tapi pasti, Budiasri mulai beraksi, dan tentu saja itu semakin membuatku merasa senang dan bertambahlah semangatku. Dengan perlahan Budiasri aku dorong agar posisinya tidak miring. Kemudian mulailah aku melanjutkan episode yang lebih jauh lagi. Tentu saja aku semakin lupa segalanya. Rupa kalau yang bersamaku ini adalah Budiku sendiri. Aku semakin kesurupan akibat makin tingginya semangatku di kala itu. Akhirnya Budiasri pun terbangun. "Hei Budi, kamu ngapain? Ini gak boleh loh." "Maaf Budi, aku tidak bisa tidur. Apalagi dekat dengan Budi yang cantik ini." "Walah begitu tuh." Selanjutnya Budiasri kembali terdiam agak lama, lalu berbalik membelakangiku. Sedetik kemudian, Budiasri kembali berucap, "Baiklah Budi, tetapi jangan gerasa-gerusu gitu caranya, yang romantis, biar kita sama-sama senang." Ungkapan yang barusan disampaikannya itu kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi aku kerjakan itu dibenarkan, tetapi nggak boleh gerasa-gerusu? Atau apa ya? Tetapi saat itu tidak ada kesempatan untuk aku berpikir mencari jawabannya, karena aku lebih memilih fokus pada bagaimanakah caranya agar sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima dari Budiasri itu menjadi semakin kuat, dan pada akhirnya lancar semuanya. Aku tidak berani lagi ngomong macam-macam padanya. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku memberikan jawaban singkat pada Budiasri. "Maafkan Budi, ucapku seraya aku menatap panggungnya. Entah beberapa lama kami berdua sama-sama terdiam.
Tiba-tiba saja Budaisi berbalik dan berkata, "Kalau kamu ingin dengan Bude, syaratnya harus dengan cara yang perlahan-lahan. Kan masih banyak waktu. Ya sudah Budi, malam ini boleh lanjutkan lagi yang tadi sempat terhenti. Pokoknya malam ini semuanya bebas untuk Budi." Ternyata malam itu aku dibuatnya merasa senang, karena setelah itu Budaisi lah yang malahan lebih dulu berinisiatif. Dan pastinya sekarang ini lebih berasa dibandingkan pada waktu Budaisi dalam keadaan tertidur tadi itu. Karena kali ini Budaisi dalam kondisi sadar sesadarnya dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan. Di malam yang sejuk dan penuh keindahan itu, semuanya berlangsung saling kerjasama, saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang bisa membuat siapapun akan lupa segala-galanya. Begitupun bagiku dan Budaisi. Sesaat kami berdua lupa bahwa yang terjadi di malam itu adalah antara keponakan dan budenya yang orang bilang sangatlah tabu. Tetapi justru itulah yang menambah suasana makin seru dan penuh suasana yang sangatlah romantis. Sungguh satu pengalamannya yang sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya aku tidak mau semua ini berlangsung terlalu cepat. Kulihat mata Budaisi mulai terpejan hingga pada kenyataannya semuanya haruslah berakhir. Jam dinding hotel telah menunjukkan pukul 3 pagi, yang akhirnya kami berdua tertidur. Keesokan harinya, Budaisi menjepit hidungku sehingga aku sulit bernafas dan akhirnya aku terbangun. "Selamat pagi keponakanku tersayang," sambutnya sambil tersenyum manis. Tidak kusia-siakan kesempatan itu. Hingga di pagi itu, sebelum kami berdua check out, masih dapat kesempatan satu kali lagi. "Bude, kapan-kapan boleh ya minta lagi. Kamu boleh ambil JTH kamu kapanpun kamu mau, asalkan pakai kamu tidak tahu." Begitulah awal mulanya terjadinya peristiwa itu. Dan semua itu berjalan sampai kini, meski kami harus sembunyi-sembunyi mencuri waktu. Dan jujur saja aku sudah merasa candu. Bagaimana tidak? Bahwasanya budiku itu selalu punya cara yang baru dan unik untuk membuatku bahagia. Demikianlah ceritaku. Sekian dan terima kasih. Kisah yang terjadi antara aku dengan tetangga kosku yang cantik. Dia bernama Safira. Berusia 27 tahun, bersuami, dan mempunyai seorang putri. Wajahnya manis khas orang Jawa. Keanggunan dia ini semakin kelihatan. Dengan gaya berbusana yang selalu berbalut baju longgar dan berjilbab lebar. Tutur katanya halus lembut dan kalem, membuat lawan bicaranya betah berlama-lama ngobrol dengannya. Lambat laun karena kita sering ketemu dan ngobrol bersama, akhirnya tanpa dapat kami hindari, kami berdua pun menjadi sepasang kekasih yang tidak semestinya terjadi. Walaupun Safira selalu menjaga pandangan matanya apabila dia berbicara dengan lawan bicaranya, terlebih kalau lawan bicaranya adalah kaum lelaki. Dia ini baru ditempatkan bekerja di kota di mana aku tinggal atau ngekos itu oleh perusahaan di mana dia bekerja. Sedangkan dia itu sebelumnya tinggal bersama orang tuanya di Jawa Barat. Sehingga putrinya yang lucu tersebut diasuh oleh neneknya selama dia kerja di luar kota itu. Sedangkan suaminya bekerja di kotanya sebagai seorang konsultan dan tinggal bersama putri dan mertuanya. Awalnya perkenalan kami hanya sebatas tetangga kos yang merasa senasib karena harus hidup terpisah dengan orang-orang tercinta. Dan aku tak berani macam-macam padanya. Karena dari pakaian dan jilbab yang dia gunakan, menunjukkan bahwa Safira adalah seorang wanita soleha yang sangat menjaga kehormatannya itu. Sebenarnya aku juga dari Jawa Barat, dan keluargaku ada di Jawa Barat itu. Pada bulan pertama Safira bekerja, masih menggunakan angkutan umum, sehingga dia mempunyai beberapa kenalan yang bekerja di tempat lain, tapi masih satu jurusan. Sehingga Safira dan beberapa temannya ikut menumpang kepada salah seorang temannya yang memiliki kendaraan pribadi dengan biaya bensin dibayar patungan. Pada suatu hari, Safira mengatakan
bahwa suaminya ditugaskan keluar pulau, sehingga dimulailah hari-hari tanpa kehadiran suami di rumah ketika dia sedang pulang pada saat libur kerja. Artinya dia semakin kesulitan untuk bisa bertemu dengan suaminya itu. Terkadang, ketika suaminya pulang, Safira tidak bisa pulang. Begitu juga sebaliknya. Tapi selama itu, belum terjadi apa-apa di antara kami berdua. Dan aku masih setia menjadi teman curhat baginya. Bahkan isi obrolan kami berdua itu, semakin hari sudah semakin bertambah saling terbuka. Safira terkadang juga mengungkapkan kerinduannya terhadap suaminya di saat-saat kesendiriannya, di malam hari dan pada saat keinginan di dalam dirinya sedang muncul. Tapi semua itu tetap Safira sampaikan dalam bahasa yang santun. Ketika kami sedang mengobrol itu, Safira bercerita bahwa teman-teman seperjalanannya sudah semakin berani berbicara yang isinya nyerempet-nyerempet ke arah yang berhubungan dengan masalah suami istri. Misalnya menanyakan bagaimana caranya menyalurkan kebutuhannya yang satu itu pada saat suaminya tidak ada, dan kadang-kadang mereka juga suka cerita tentang ketidakbahagiaan mereka terhadap pasangan. Dan Safira meminta pendapatku apa yang harus dilakukannya. Ku bilang padanya, gak usah ditanggapi atau alihkan saja topik pembicaraan itu. Nanti juga mereka akan mengerti bahwa kamu tidak terpancing oleh obrolan itu. Dan selama masih bertingkah laku wajar, tidak perlu dihentikan, itulah saranku padanya. Dari kejadian itu, Safira yang sering tukar pendapat dengan aku dalam berbagai hal. Dan dia merasa cocok kalau mengobrol denganku. Akhirnya dia sering juga cerita hal-hal pribadi tentang rumah tangganya yang seharusnya tidak boleh dia ceritakan ke orang lain. Dan aku pun melakukan hal yang sama. Sehingga akhirnya kami menjadi semakin dekat dan dalam diriku muncul kerinduan pada Safira jika sehari saja tidak bertemu dengannya. Dan hal ini secara iseng pernah aku katakan padanya. Dan dia pun menjawab bahwa dia pun merasakan hal yang sama. Sehingga dia berkata padaku, apakah yang dia rasakan ini salah? Aku pun berusaha meyakinkan padanya bahwa yang kami rasakan itu adalah sebuah perasaan persahabatan yang semakin akrab dan suatu hal yang wajar. Jika di antara sahabat yang akrab muncul rasa rindu yang mendalam jika tidak bertemu. Dan Safira pun menyetujui perkataanku itu. Pada suatu hari, ketika aku sedang mengerjakan tugas-tugas yang harus aku selesaikan di laptopku, dan pada saat itu, dia datang dan Safira bertanya padaku, "Sam, isi laptop kamu itu ada apa saja, Sir? Pasti banyak hal-hal yang berbau itu ya?" Ujarnya kepadaku. "Biasalah, laki-laki," jawabku santai kepadanya. Safira pun tidak bertanya lebih lanjut. "Sebenarnya ya Fir, aku tidak begitu suka dengan gambar ataupun film kayak gitu. Aku lebih suka dengan cerita-cerita romantis yang banyak terdapat di internet. Bagiku membaca cerita lebih cepat terbawa suasana dibandingkan dengan melihat gambar atau menonton film semacam itu. Aku biasanya membaca di malam hari pada saat aku jauh dari istriku seperti saat ini. Dengan demikian, biasanya keinginanku itu dengan sendirinya akan tersalurkan," ujarku kepada Safira. Safira hanya memandangku dengan pandangan menyelidik dan berkomentar, "Wah, yang benar saja kamu Saw." "Bah," jawabnya sambil tertawa. "Sumpah Devir, WKWK," jawabku sambil tertawa juga. Kemudian aku ambil sebuah cerita yang sudah aku cetak rapi mirip sebuah novel dengan isi cerita yang tidak begitu full, tetapi isinya sangat menghanyutkan dan mampu membuatku berhayal. Dan juga mampu membuat keinginanku itu akan semakin timbul pada saat membacanya, sehingga aku tak bosan-bosan untuk membacanya. Novel itu kemudian aku serahkan padanya sambil berkata, "Kalau kamu tidak percaya, nih baca saja sendiri, tapi jangan dibaca di sini. Bisa bahaya entar, hei, bawa saja dan baca di kamar sambil tiduran dan membayangkan suamimu," ujarku kepadanya. Dengan ragu dia memandangku. "Ayo Fir, ambil saja, bila akan ada yang tahu ini. Lagi pula ini kan hanya bacaan dan gak ada gambarnya pula," ujarku sambil menyerahkan cerita romantis itu. Akhirnya dengan ragu dan agak malu, dia menerima juga cerpen itu dariku. Pada keesokan harinya, setelah pulang kerja, dengan tergesa-gesa, Safira menghampiriku di dalam kamarku.
Seperti ada sesuatu yang dia tahan-tahan dan ingin segera dia katakan padaku. Sam, benar gula ternyata kata-kata kamu kemarin itu. Aku sampai nggak bisa menahan keinginanku akibat membacanya semalam. Wih, ternyata isinya menarik dan membuatku ingin banget, ucapnya jujur sambil malu-malu. Maklum dia adalah wanita berjilbab yang biasanya segala tingkah lakunya selalu dia kendalikan dengan baik. Kalau kamu mau membaca cerita yang lainnya, ya sudah baca langsung saja di laptopku ini. Karena aku belum sempat mencetaknya, nih silahkan. Ujarku kepadanya seraya mencarikan cerita yang sangat menarik untuknya. Dia pun setuju saja dan duduk di hadapan laptopku untuk membaca cerita itu. Pada saat itu, memang masih banyak orang yang belum bisa menggunakan laptop. Termasuk salah satunya adalah Safira itu. Sam, kamu jangan jauh-jauh Dam. Beritahu aku bagaimana cara menggunakan mouse dan bagaimana cara memindahkan halaman demi halamannya, ujarnya padaku. Maka dengan ragu-ragu, aku bergeser duduk tepat di belakangnya untuk memberi petunjuk pada Safira. Karena dia masih belum lancar menggunakan mouse, akhirnya tanganku berada di atas tangannya yang memegang mouse itu dengan tujuan agar mudah di dalam aku memberikan petunjuk. Datlikdupser, serasa aliran darahku mengalir begitu cepatnya ketika tanganku menyatu dengan tangannya itu. Safira secara refleks dengan pelan menepis tanganku itu. Tapi sebenarnya dia sadar bahwa tanganku itu tidak bermaksud terbuat yang tidak-tidak. Dia sadar kalau aku hanya ingin membantu menggerakkan mouse dan melakukan klik atau lihat saja. Walaupun nampaknya dia merasa risih jika tangannya bersentuhan dengan tanganku. Dia kemudian mulai membaca cerita romantis itu, paragraf demi paragraf, dan terlihat tidak risih lagi. Ketika tanganku menuntunnya menggerakkan mouse itu, bahkan kadang-kadang tangannya yang berada di atas tanganku. Aku pun tentu saja turut membaca cerita romantis yang tertera di monitor itu. Kebetulan cerita romantis tersebut menceritakan kisah dua insan yang kondisinya mirip dengan kondisi kami saat itu. Sehingga nampaknya Safira sudah mulai terbawa oleh alur cerita yang dibacanya itu. Hal itu dapat aku rasakan dari penggangan tangannya ke tanganku. Yang aku rasa semakin lain, yaitu seperti mengalus. Kemudian aku dengar deru napasnya yang terasa berat, serta Safira sudah mulai berkeringat. Aku pun sebenarnya mengalami hal yang sama saat itu akibat membaca cerita itu. Tapi bagaimana caranya agar aku dapat melakukannya dengan Safira yang aku hormati karena keimanannya itu? Sebenarnya sejak dia sering curhat padaku, di hatiku sudah timbul rasa suka dan sayang padanya. Bukan rasa sayang sebagaimana layaknya sahabat, tapi lebih dari itu. Rasa sayang terhadap seorang kekasih. Sering aku membayangkan betapa bahagianya aku jika saja aku dapat melakukannya bersama dengannya. Tapi bayangan itu selalu aku tepis dan aku jawab, tidak mungkin seorang wanita cantik berjilbab mau melakukannya dengan selain suaminya. Tapi pada saat seperti ini, nampaknya keinginanku itu seperti diberikan jalan. Ketika seolah-olah tanpa sengaja TV-ku aku dekatkan ke TV-nya. Seolah-olah ingin membaca tulisan yang terdapat di monitor itu. Safira hanya diam saja, bahkan ketika tangannya yang memegang mouse itu, aku beri gerakan yang punya tujuan lain pun. Terlihat Safira malahan memejamkan matanya seolah-olah menikmati, dan angannya seakan telah melayang akibat cerita yang sedang dibacanya dan dia bayangkan itu. Agil, tanpa sadar Safira bersuara kecil, disusul dengan tarikan nafasnya yang sudah tidak stabil. Aku melihat dia sudah mulai gelutisan, aku pun mulai bertekel. Ternyata yang Safira tadi katakan benar adanya, yaitu tentang hebatnya pengaruh dari akibat membaca cerita itu, sehingga membuat dia tidak bisa menguasai dirinya lagi. Aku yang pada saat itu juga sudah terpengaruh dari cerita dan dari dekatnya aku dengan Safira saat itu pun mulai memegang tangan kirinya dan Safira semakin memejamkan matanya. Dengan berdebar-debar dan perasaan takut kalau dimarahi olehnya, aku pun semakin memberanikan diri untuk memulainya dari belakang. Dan ternyata, dia tetap memejamkan matanya. Kesempatan bagus nih, batinku. Dengan semakin nekat, aku pun mulai mengarahkan wajah aku ke hadapannya. Awalnya dia seperti yang kaget dengan kedekatanku itu, tetapi dia lagi-lagi tetap diam. Apul yang merasa mendapatkan lampu hijau itu pun
semakin berani untuk melanjutkannya ke arah yang semakin menjanjikan itu dengan nafas yang tak karuan. Sungguh tidak aku sangka, ternyata Safira mulai membalas apa yang aku kerjakan itu dengan mata yang tetap terpejam. Balasan yang disuguhkan olehnya sungguh luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka kalau wanita berjilbab lebar ini demikian lihai dalam hal ini. Ataukah memang benar adanya bahwa sebenarnya mereka yang suka berpenampilan layaknya Safira ini mempunyai keinginan yang begitu besar, sehingga begitu mendapatkan kesempatan jadi tak terkendali. Pada akhirnya, kami sudah tidak lagi memperhatikan monitor laptop itu lagi, tetapi lebih asik dengan kenyataannya, bukan hanya yang ada dalam cerita romantis itu. Kami dalam kesempatan itu sangat lama hingga aku sampai pegal karena terlalu lama membungkuk. Aku tarik Safira ke atas agar dia berdiri dan aku dekatkan ke dinding di sebelah jendela sehingga mataku masih bisa memperhatikan keadaan di luar kamarku. Semakin lama, Safira tampak semakin mengharapkan adanya penyelesaian. Dengan perlahan, aku bimbing lagi dia untuk ke bed. Rupanya Safira sudah sangat terbawa oleh suasana romantis itu, sehingga membuat keinginanku pun semakin meningkat jadinya. Safira mulai kehilangan kendali dengan terus bergerak dan bersuara dengan suara yang semakin keras. Aku pun takut dan berpikir, apakah aku telah menyakitinya? Maka sejenak aku hentikan apa saja yang aku lakukan padanya itu. Safira pun segera berbisik dengan suara yang terbata-bata. Jaga, jangan berhenti Sam, please. Aku pun semakin khawatir saja kalau suaranya itu dapat didengar oleh orang di luar kamarku. Maka aku bisikan sesuatu kepadanya. Safira, jangan kencang-kencang suaranya. Aku takut suaramu terdengar orang lain. Bisa berabe di antar. Dia memandangku dengan pandangan yang tak rela. Mungkin dia ingin menghayati saat indah itu semaksimal mungkin. Tapi akhirnya dia dapat memahami akan kekhawatiranku itu dan mengangguk setuju. Tetapi dengan gerakan yang terburu-buru, seperti yang sudah tidak sabaran lagi karena merasa lapar. Safira berusaha membuang penghalang yang ada. Aku pun yang melihat itu segera saja ikutan. Spontan aku menjadi terpana ketika melihat apa yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Dan hayalku itu sekarang tampak begitu nyata dan dekat, serta bisa aku miliki sepenuhnya. Tidak pernah aku bayangkan seorang wanita berjilbab lebar dengan demikian, yang selalu menutupi itu dengan penuh bersemangat sedang berusaha memberikan kesenangan itu kepadaku sedemikian hebatnya, sehingga membuatku benar-benar melayang-layang dibuatnya. Aku yang sering mendengar keluh kesahnya, kalau sepertinya Safira begitu kekurangan dari pemberian suaminya itu pun bertekad harus bisa memberikannya semaksimal mungkin. Tak lama kemudian, Safira pun mulai memberikan kode padaku dengan menarikku agar berada di atas. Seraya dia memberikan jalan itu luas-luasnya bagiku untuk masuk. Aku pun cepat tanggap dan penuh kasih sayang mulai mengaburkan keinginannya itu. Dan ternyata betul-betul sangat luar biasa apa yang aku peroleh pada saat itu. Sedangkan Safira rupa-rupanya juga mengalami hal yang sama seperti yang aku alami saat itu. Sehingga dengan penuh semangat, dia pun memberikan balasan dari bawah dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba Safira bergerak, sehingga aku terguling ke pinggir. Dan dia beralih demikian. Sungguh luar biasa jurus yang dimiliki oleh Safira ini, batinku senang. Namun, tiba-tiba saja, dia semakin cepat tak terkendalikan lagi. Hingga akhirnya dengan mata yang menutup rapat dan gigi yang terkatup rapat, yang mana pada saat itu aku juga sudah hampir sampai pada tujuanku. Akhirnya secara bersamaan, aku dan Safira pun telah mendarat dengan sangat tepat waktu, dengan sangat sempurna. Sungguh perjalanan yang sangat luar biasa indahnya, apa yang baru saja aku alami ini. Kemudian suasana menjadi hening, hanya terdengar suara nafas kami berdua yang perlahan-lahan mulai teratur pelan, dan kami benar-benar seperti orang yang tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Entah berapa lama ketidaksadaran kami itu terjadi. Hanya dalam setengah sadar, aku rasakan Safira bergeser dan akhirnya kami tertidur lelap. Betapa beruntungnya aku, karena telah mendapatkan sebuah kesempatan yang sungguh luar biasa dan melelahkan
dengan seorang wanita berjilbab. Semenjak kejadian itu, aku dengan Safira selalu mengulangnya. Bahkan akhirnya, kami memutuskan untuk berpindah kosan dan mengaku kalau kami berdua adalah sepasang suami istri. Dan benar-benar nasib lagi mujur, pemilik kos kami yang baru itu tidak banyak tanya ini dan itu. Percaya saja, kalau kami berdua itu pasangan suami istri. Sehingga sudah bisa teman-temanku tebak apa yang setiap hari terjadi antara aku dengan Safira itu di demikian yang baru itu. Tetapi untung tak dapat diraih. Sekitar 4 bulan kemudian, Safira ditarik kembali oleh kantornya itu untuk bekerja di kantor yang dekat rumahnya kembali. Akhirnya dengan sangat berat hati, aku dan Safira pun terpaksa harus berpisah dan mengakhiri kisah indah kami berdua itu. Semenjak itu, aku menjadi merasakan betapa hampanya hidupku tanpa adanya Safira di sisiku lagi. Safira, kapankah kembali kita bisa bersama? Batinku setiap malam menjelang aku tidur dengan menatap langit-langit kamar kosku itu. Demikianlah kisah yang aku ceritakan ini. Semoga teman-teman terhibur, dan semoga Safira juga membaca ini dan mengingat aku kembali. Terima kasih.